sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa saudara yang ada di rumah dan yang ada di gereja saat siang hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kehadiran jemaat yang ada di gereja, dan Tuhan memberkati saudara yang dengan setia, disiplin tentunya, memberikan waktu, tidak dipusingkan dengan kegiatan sementara di rumah. Saudara duduk manis, saudara duduk diam, mengikuti ibadah secara online. Percayalah, Tuhan memberkati saudara karena saudara mendatangkan, menghadirkan, mengundang Tuhan di tengah-tengah rumah saudara. Baik saudara, mari kita akan sama-sama mengikuti atau menerima kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini. Minggu lalu kita sudah bicara tentang firman Allah mengenai menghadapi masa-masa yang sukar. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Sebagai ayat acuan, minggu lalu ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan dan akan dilanjutkan minggu ini. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini sebagai acuan untuk kita sama-sama terima firman Allah. Saudara yang di rumah, saudara buka Alkitab saudara. Saya pernah katakan, kalau saudara tidak punya Alkitab di rumah, datang ke gereja, ada Alkitab yang bisa dibagikan. Baik, saudara, kita akan lihat, kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Allah berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu kita memasuki zaman akhir, di mana apa yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab sudah banyak terjadi hari-hari ini. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan umat-umat Tuhan untuk menanggapi situasi yang ada? Saudaraku, seperti apapun sukarnya hari-hari terakhir ini, kita harus tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan. Walau mungkin situasi yang ada membuat saudara seakan-akan sudah sangat sedikit memiliki kepercayaan kepada Tuhan, tapi saya mau katakan, berdasarkan di dalam kebenaran firman Allah, ketika saudara masih memiliki sedikit saja kepercayaan itu dan melakukan kebenaran firman Allah berkata, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, minggu lalu kita sudah bicara beberapa poin. Yang pertama, sesukar apapun keadaan yang ada, saudara harus memiliki waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Elia adalah manusia biasa. Yang membedakan Elia dengan saudara dan saya, dan kalau kita bisa melakukan atau mengikuti kedisiplinan Elia, maka tidak ada perbedaan antara Elia dengan saudara dan saya. Karena firman Allah berkata, Elia adalah manusia biasa. Yang membedakan adalah, pertama, kesungguh-sungguhan Elia. Elia dengan sungguh-sungguh, ya,
Elia dengan sungguh-sungguh beribadah. Elia dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Bahkan firman Allah berkata, Elia setia. 1 kali Elia tidak melihat tanda, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali. Saudara bayangkan, dalam waktu sehari 7 kali Elia berdoa. 7 kali dia suruh anak buahnya, dia suruh bahasa Alkitab berkata pembantunya untuk melihat, naik ke gunung, naik ke bukit, lihat sudah ada tanda atau belum. Daniel juga berkata 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Nah, inilah yang membedakan Elia dengan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sukar, ya, kalau doa Elia didengar oleh Tuhan, maka saya terlalu yakin doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat kita kuat di tengah-tengah situasi? Apa yang membuat kita tetap bertahan di tengah-tengah situasi masa yang sukar? Kata Paulus kepada Timotius. Apa saudara? Yaitu jangan pernah meragukan Tuhan. Ya, jangan pernah meragukan Tuhan. Sekalipun 1, 2, 3 kali, 4, 5 kali kita belum melihat tanda, tapi kalau keraguan itu tidak pernah ada dalam hidup kita, maka percayalah, Tuhan berkata bahwa orang yang ragu dikatakan tidak akan mendapat apa-apa. Tetapi kalau kita tidak akan ragu, karena apa? Karena janji dan kuasa Tuhan. Pemazmur berkata, walaupun masalah sudah seperti gunung di hadapannya, walaupun persoalan sudah seperti gunung di depannya, Pemazmur berkata, dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara harus memiliki keyakinan yang sama seperti pemazmur, bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Ya. Saya buka di Alkitab saya juga. Habakuk. Sebentar saudara. Habakuk pasal 3 ayat 17. Yang ada di rumah Tuhan, kita akan baca sama-sama perlahan-lahan. Ya. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Saudara yang ada di rumah masing-masing, mari perhatikan Alkitab saudara. Kita baca 2-3 ayat 17. 2-3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikanlah ucapan syukur dari seorang yang bernama Habakuk. Dan inilah yang harus kita teladani hari-hari ini. Sukar, betul, sukar saudara. Ya, tapi tidak ada sesuatu yang saudara harus bayar di sana.
Saudara tidak harus mengeluarkan tenaga di sana. Saudara tidak harus mengeluarkan uang untuk melakukan ini. Saudara tidak harus keluar dari rumah untuk melakukan ini. Kalau saudara mau melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara seperti yang Tuhan kerjakan dalam hidup Habakuk, yang Tuhan tuntut hanya sebuah kesetiaan, yang Tuhan tuntut hanya sebuah kemauan, yang Tuhan inginkan hanya sebuah kerinduan. Amin. Apa yang saudara alami belum seperti yang dialami oleh Habakuk hari-hari ini. Ya, terbukti saudara masih sehat, saudara masih bisa menikmati berkat Tuhan, saudara masih bisa melakukan usaha, pekerjaan, saudara masih bisa keluar rumah. Mari perhatikan Habakuk. Ayat 17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Bayangkan, waktu dan situasi waktu yang dihadapi saat itu dihadapi oleh bangsa Israel. Di tengah-tengah pelayanan Nabi Habakuk, pohon ara itu sudah tidak berbunga. Pohon anggur sudah tidak menghasilkan buah. Sudah tidak ada yang bisa dinikmati. Ya, saya percaya jemaat Tuhan GBDI Ebenezer sekali seminggu ya saudara pasti makan apa yang disebut dengan daging lah ya. Paling tidak gereja pastori itu masih adalah telur ceplok. Ya. Bandingkan dengan situasi bangsa Israel. Ya. Tanaman-tanaman sudah tidak berbunga. Jangankan berbuah, berbunga saja tidak. Bahkan dikatakan kambing domba terhalau dari kurungan. Mereka sudah tidak bisa menikmati apa yang disebut dengan daging atau apa yang disebut dengan air susu yang biasanya mereka dapat dari sapi, dari domba. Tidak ada, saudara. Tapi Habakuk bersama dengan bangsa Israel dikatakan, aku masih tetap beria-ria, namun aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Amin. Saudara, saya akan buka sebuah rahasia kekuatan, rahasia mujizat yang dialami oleh orang-orang yang mau bersorak memuji Tuhan di tengah-tengah situasi terkurung. Ya, tidak bisa keluar. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16, saya akan baca mulai ayat 24 buat jemaat Tuhan. Kisah 14 ayat 24. Saya akan baca, saudara perhatikan apa yang terjadi, saudara ya. Ayat 24 mulai saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Saya mau berkata kepada saudara, perhatikan ini baik-baik.
Paulus dan Silas, kaki tangan mereka terikat, kaki tangan mereka terbelenggu, tetapi mulutnya tidak ada yang menutup. Tidak ada yang melarang mereka untuk berkata-kata, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika Paulus dan Silas berdoa, memuji-muji Tuhan, sendi-sendi penjara, jangankan dulu sendi-sendi penjara, belenggu yang mengikat kaki tangan mereka terlepas. Saya mau katakan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau yang saat ini, jemaat yang saat ini ada di rumah, engkau mau memuji Tuhan, engkau mau bersorak bagi Tuhan, di tengah-tengah rumahmu, belenggu ekonomi yang hari-hari ini mengikat engkau akan terlepas. Percayalah saudara, percaya, percaya. Ya, mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, saya saja nggak nyangka ya. Ya memang, tapi kalau bukan Tuhan yang menjamah, ya, saya mendapat hadiah dari, sebetulnya Ibu Gembala yang ulang tahun, tapi saya yang dapat hadiah, ya, mikro apa namanya, ya, sehingga dapat melayani dengan leluasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika saudara mungkin katakan pekerjaan saudara terbelenggu, ya, situasi membelenggu saudara, tapi saya mau katakan, kita imani firman Tuhan. Mulut saudara, maafkan saya, mulut saudara tidak ada yang melarang untuk tidak memuji Tuhan. Amin. Di rumah saudara berdiam, ya, saya tidak tahu secara pasti siapa-siapa jemaat yang mengikuti ibadah online hari ini. Mungkin tetangga-tetanggamu mendengar, ya, seperti Paulus. Semua orang-orang yang ada di dalam tahanan itu mendengar Saulus dan Silas memuji Tuhan. Mungkin tetanggamu mendengar, ngapain ini si abang ini? Ya, engkau hanya katakan, kami beribadah di rumah. Pemerintah melarang kami beribadah ke gereja. Nggak apa-apa, saudara. Mereka tidak akan melarang saudara memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Sendi-sendi apa yang terikat hari ini di tengah-tengah rumah tanggamu akan Tuhan buka. Akan Tuhan kerjakan perkara yang luar biasa. Dengan catatan, saudara. Ya, perhatikan. Dengan catatan. Walau ada alasan. Ya, saya kecilin sedikit ini. Walau ada alasan bagi Paulus dan Silas untuk bersungut-sungut. Walau ada alasan bagi Paulus dan Silas untuk memberontak, untuk berteriak, melawan, tapi itu tidak dikerjakan. Ya, tidak dikerjakan, saudara. Paulus dan Silas tidak bersungut-sungut. Itu juga yang saudara dan saya harus kerjakan hari-hari. Tidak ada satu persungutan yang keluar dari mulut kita berkata, Tuhan, engkau tidak baik, tidak. Tapi seharusnya kita berkata, Tuhan, engkau baik. Lihatlah perkara yang Tuhan kerjakan. Tapi benar, saudara, apa yang Tuhan tuntut? Kesetiaan yang Tuhan tuntut. Kedisiplinan. Saya katakan, seberapa banyak di antara saudara, puji Tuhan, jemaat yang datang ke rumah Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Ya, walau dilarang, ya, gereja menyediakan 12 kursi, nggak apa-apa. Walau jemaat gembala berharap 12 kursi ini bisa penuh, tapi nggak apa-apa. Kalau saudara beribadah di rumah, saudara mempersiapkan apa yang seharusnya engkau buat untuk Tuhan. Ibadahmu, waktumu, hatimu. Seperti Paulus dan Silas. Kaki tangannya terbelenggu, tapi hatinya, mulutnya tidak ada yang melarang untuk memuji Tuhan. Terkadang memang keraguan kita lah yang melarang, keraguan kita lah yang mengikat iman kita untuk tidak mau memuji Tuhan. Ya, kemalasan kita lah yang mengikat kita, yang membelenggu kita untuk tidak mau memuji Tuhan.
Ya karena tidak ke gereja ya sudah di rumah saja. Kapan waktu nanti ada waktu senggang, saudara mungkin berkata, nanti sore juga bisa saya buka Facebook group untuk melihat mendengar firman Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kesehatian kita. Maka saya terlalu yakin, ya, karena kami pun sebagai hamba Tuhan mengimani dan menikmati penyertaan Tuhan. Satu demi satu, sendi-sendi berkat itu Tuhan buka. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, jangan sekali-kali bersungut, jangan sekali-kali mengeluh. Perhatikan Habakuk. Walau pohon ara sudah tidak berbunga, pohon anggur sudah tidak berbuah, kambing domba sudah terhalau dari kurungan, dijarah saudara waktu itu. Ya, dijarah, dicuri bangsa Israel. Ketika mereka sudah mau panen, dipanen sama orang Filistin. Mereka tidak apa-apa, tidak dapat apa-apa. Tapi Habakuk, nabi yang melayani bangsa Israel waktu itu, dia berani berkata, ayo memuji Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang terjadi? Kaki mereka kuat. Amin. Kaki mereka kuat. Saya mau berkata kepada saudara, mungkin hari-hari ini banyak situasi yang membuat saudara berkata, Tuhan saya sudah tidak kuat. Betul. Kuncinya adalah saudara dan saya mau melakukan atau tidak. Itu saja. Jelas saudara. Imanilah saudara. Dimanapun saudara berada siang ini. Di rumah saudara. Atau di tengah-tengah situasi yang sangat mungkin membuat saudara malas bangun dari tempat tidur. Oke, saudara memuji Tuhan di tempat tidur. Dengan hati yang tulus. Dengan hati yang dengan hati yang ikhlas kepada Tuhan, memuji Tuhan. Satu demi satu belenggu itu akan Tuhan buka, dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Bagian terakhir, perhatikan Amsal 14 ayat 30. Sebelum kita berdoa, Amsal 14 ayat 30. Mari jemaat yang ada di rumah Tuhan, bahkan saudara yang ada di rumah masing-masing, kita akan baca ayat ini. Satu ayat, Amsal 14 ayat yang ke-30. 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan yang begitu sukar, milikilah ketenangan hati. Amin. Miliki ketenangan hati. Engkau mungkin sebagai ibu rumah tangga, engkau bingung apa yang mau dikelola hari ini. Ya. Apa yang mau disajikan hari ini untuk keluargamu, engkau bingung. Miliki hati yang tenang. Pertama-tama cari Tuhanmu. Pertama-tama mengadu kepada Tuhanmu. Maka Dia akan mengatasi semua. Hati yang tenang, saudaraku, menyegarkan tubuh. Saya pernah menyampaikan firman Allah dalam renungan Amsal, tidak usah dibuka, Amsal 24 ayat 10 dikatakan, Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jangan saudara. Situasi minggu lalu saya katakan, situasi keadaan yang ada hari-hari ini jangan sampai membuat saudara dan saya tawar hati. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Saudara punya Yesus, saudara punya Allah yang hidup. Dia tahu bagaimana cara mengatasi persoalan saudara dan saya. Dia tahu. Kenapa? Karena Dia hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia bukan Tuhan yang harus diteriaki. Tidak. Engkau hanya berkata, Tuhan, tolong saya. Tuhan, berkati kami. Tuhan, tolong kami. Itu akan Allah kerjakan.
Firman Allah berkata, firman Tuhan tidak akan kembali kepada Bapa di surga sebelum dia melakukan apa yang engkau perintahkan, apa yang engkau suruhkan kepadanya. Kalau saudara berkata, Tuhan Yesus berkati saya, maka perkataan firman itu tidak akan kembali kepada Bapa di surga sebelum dia memberkati engkau. Tapi lihat, ada contoh yang dikerjakan oleh Elia. Mungkin saudara berkata, Tuhan, saudara duduk manis di rumah, di ruang tamu, di kamar, saudara berkata, Tuhan berkati saya. Baru 1 kali, saudara. 2 kali belum, 3 kali. Elia sampai berapa kali? 7 kali. Itu pun hanya sebesar telapak tangan awan. Gehazi turun, tuanku Elia, ada awan, tapi hanya sebesar telapak tangan. Ya, tapi apa yang terjadi? Awan yang sebesar telapak tangan itu bisa menjadi hujan yang membasahi bangsa Israel sampai 3,5 tahun kekeringan. Ya. Hanya awan sebesar telapak tangan, saudara. Saya mau katakan, sebesar apa persoalanmu hari-hari ini? Sebesar apa masalahmu hari-hari ini? Pemazmur katakan, masalahnya, persoalannya udah seperti gunung, tapi dia masih bisa berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara masih ingat firman Allah berkata, pemazmur berkata, engkaulah Allahku. Ya, satu ungkapan kebanggaan kalau saudara dan saya punya Allah. Ya, katakan kepada Tuhan, Tuhan, engkau Allahku. Kalau bukan kepada engkau, kepada siapa lagi saya harus mengadu? Kalau bukan engkau yang menolong, siapa lagi yang harus menolong kami? Tapi buktikan dengan kesetiaanmu, buktikan dengan ketaatanmu, buktikan dengan kedisiplinanmu. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ada 5 hal yang saudara dan saya harus kerjakan di tengah-tengah situasi yang sukar hari-hari ini. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, ku yakin saat kau berfirman. Ya, ada Bang Sarip dari D. Haleluya. Puji Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Imani saudara. Ku aman karena kau berjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, angkat tanganmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Angkat tanganmu. Bagi Tuhan, amin, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan
dipulihkan, ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan dengan iman, ku diangkat, ku diangkat. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Ikannya, biarlah ini Tuhan sebagai pujian yang menjadi ucapan syukur, bahkan ungkapan dari hati kami bersama seluruh jemaat-Mu. Pribadi lepas pribadi, Engkau akan mengangkat keberadaan jemaat-Mu Tuhan, baik ekonomi mereka, baik usaha mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terlalu yakin ketika kami mau belajar dengar-dengaran akan firman Allah, ketika kami belajar taat akan firman Tuhan, firman-Mu berkuasa, bekerja atas hidup kami. Tuhan, pilih kami, kunjungi kami pribadi lepas pribadi, baik yang ada di rumah Tuhan, terlebih yang di rumah mereka, dengan setia, dengan taat. Siang ini bersama kami, mereka ada duduk diam, duduk manis di kaki Tuhan, memuji memuliakan Engkau dan mempersiapkan apa yang mereka seharusnya buat untuk ibadah mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami sudah terima firman Allah, dan kami imani kuasa firman-Mu bekerja dalam hidup rumah tangga, pekerjaan seluruh jemaat. Amin. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya.